Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Gusti Mayana Putri bersama teman saya Ibu Fajri Musa. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 10. Pada kali ini kami akan berdiseminasi mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif. Tujuan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif ini antara lain penyampaian mengenai perubahan paradigma teori kontrol, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, pertama akan disampaikan oleh saya dan nanti akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Fajri Musa. Bapak Ibu, di sini ada sebuah pertanyaan memantik. Bapak Ibu, kira-kira pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa tidak Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju bahwa yang namanya pemberian hukuman ini dapat mendisiplinkan siswa? Iya Ibu. Boleh, Ibu. Menurut saya setuju. Kenapa? Karena dengan hukuman ini siswa akan lebih disiplin. Oh iya, ketika saya melakukan ini, maka konsekuensinya saya akan dihadapkan pada masalah ini. Gitu. Jadi menurut saya hukuman bisa mendisiplinkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suci. Kalau Bu Suci setuju bahwa hukuman ini dapat mendisiplinkan siswa. Bapak, kalau Bapak-bapak setuju kan hukuman ini dapat mendisiplinkan siswa? Gimana, setuju nggak Bapak? Tidak. Kenapa Bapak tidak setuju? Karena Bapak ini boleh. menurut saya hukuman ini tidak dapat mendisiplinkan siswa karena hukuman ini bersifat searah, hanya yang ada siswa jadi merasa terpaksa melakukan apa yang diminta oleh guru tanpa si guru itu bertanya dulu kenapa saya melakukan ini dan sebagainya. Jadi menjas langsung sakit hati. Biasanya begitu. Belum tentu bisa mendisiplinkan karena kalau di sini berarti kan membentuk karakter ya. Begitu mungkin. Baik, terima kasih. Terus sekali ada dua pernyataan, ada Bapak yang tidak setuju dan ada Ibu yang setuju. Nanti kita mencari jawabannya bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Ada Bapak Ibu di sini yang pernah memberikan reward hadiah kepada peserta didiknya? Kenapa? Nggak pernah. Saya Nggak pernah. Jadi apa ya? Kalau ini kan pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Jadi menurut saya kan kalau misalnya pemberian hadiah itu saya pernah mengalami saya sebagai siswa yang dulu kan menjadi siswa ketika ada salah satu guru bahasa Inggris kami suci ya namanya Bapak Musnadi masih ingat. Jadi beliau itu iya itu ada juga ya Bu ya. Jadi beliau itu kalau misalnya ada anak yang istilahnya kemampuannya bagus gitu, misalnya kamu bahasa Inggrisnya nilainya saya ulangannya paling besar, beliau itu selalu memberikan reward berupa uang. Memang sih dulu kan uang berapa ya? 100.000 kan besar sekali ya buat kita gitu kan, bukan uang yang ini. Tapi iya, nah itu 100.000 untuk juara yang pertama, terus itu hanya untuk satu orang aja. Tapi itu kan menimbulkan apa ya? Mungkin untuk anak-anak yang sebagian yang biasa aja yang tidak terlalu peduli akan adanya pembelajaran mungkin ya udahlah apa-apa. Tapi untuk bagi-bagi kita gitu, maksudnya kita yang istilahnya waktu itu kita udah belajar matematika tapi oh kok aku nggak dikasih sih gitu kan, jadi merasa ada rasa iri gitu. Jadi buat saya kayaknya untuk pemberian hadiah berupa misalnya barang itu masih belum efektif
buat saya ya gitu. Maksudnya belum tentu aja misalnya, tapi dia jadi menumbuhkan ke si anak itu kalau dia pintar itu ada suatu imbangan. Oke, untuk prestasi guru, gimana kalau dia mengharapkan ke semua guru? Jadi nanti dia akan membandingkan, kalau saya ya, jadi akan membandingkan, ya anaknya belajar sama Miss Sucima, tiap ulangan pasti kalau kita jadi kasih duit gitu kan. Tapi sama si ibu Gima enggak, jadi akan ada perbandingan untuk guru-guru yang lain. Tapi kalau ini sekalian pertanyaan, kalau misalnya kita memberikan pasalnya dengan saya berupa nilai, itu bisa nggak disebut pemberian hadiah atau hanya itu mah biasa dari tidak termasuk hadiah, tapi apresiasi kita kepada siswa itu yang kami titip ya. Itu satu pertanyaan. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bu Irani. Ya, jadi kalau memberikan hadiah itu si anak akan beranggapan bahwa wah ini asik nih sama guru ini mah, nanti dapat hadiah. Ketika dapat hadiah nanti pastinya bakal jadi nggak seru belajarnya. Oke, nanti kita mencari jawabannya seperti apa sih. Yang ketiga juga, guru apakah harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Apakah ketika anak bermasalah solusinya selalu pada guru? Solusinya ada di guru nggak sih Bapak Ibu? Gimana Pak Ari? Pak Ari sering menghadapi anak-anak yang bermasalah. Apakah solusinya itu harus dari kita atau mungkin ada dari mana gitu solusinya Bapak Ari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin sebagai guru PJOK yang sering menemukan masalah dalam mata pelajaran, baik mata pelajaran olahraga maupun di luar. Kalau menurut pertanyaan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Itu kalau menurut saya sih harus ya, karena dimanapun ketika anak di sekolah, baik mau dalam pelajaran kita sendiri maupun tidak, ketika anak itu siswa yang bermasalah, soalnya ketika saya mengalaminya sendiri, contoh seperti anak-anak nongkrong di sana gitu, ada guru-guru, padahal ada guru-guru yang melewat gitu, tapi kenapa tidak nama guru-guru tersebut aja gitu ya, ketika melihat udah diusir lah gitu, tapi kenapa harus sama kita lagi gitu. Nah gitu, jadi solusi yang tepat bagi siswa yang bermasalah itu memang terutama dari guru dulu, karena sebelumnya kalau misalkan tidak dari guru atau dari orang tuanya ya tidak mungkin, karena kalau misalkan di sekolah itu sudah menjadi tanggung jawab kita semua, itu bagi anak yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi. Tadi kalau yang ketiga ini katanya harus dari gurunya kita punya solusi ketika menemukan anaknya yang bermasalah. Baik, kita tampung dulu, nanti jawabannya kita lihat ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Haruskah guru ini sebagai teman bagi siswa? Oke, ya Mas Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya sebenarnya tentu menurut saya berteman bagi siswa. Tapi kalau anak itu tidak memiliki batasan, kita akan bahaya seperti kita sendiri. Ya menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak Anies. Jadi sebagai guru ini harus jadi teman, tapi mungkin harus punya batasan, gitu ya. Oke, baik. Kita lihat kembali bagian ini. Di sini nanti kita akan menemukan jawabannya bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama, apa sih yang namanya budaya positif? Jadi saat ini saya sedang berdiseminasi mengenai budaya positif. Budaya positif ini perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah, di mana keyakinan universal ini keyakinan yang sudah keseluruhan, tidak hanya di sekolah, tapi mungkin ini bisa kita gunakan di kehidupan kita di lingkungan, bahkan di keluarga. Seperti apa misalnya? Misalkan kita punya nilai kedisiplinan,
mengenai tanggung jawab. Yang namanya tanggung jawab itu kan tidak harus di sekolah saja, tapi kita bisa di rumah. Kita sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang kepala keluarga, itu kita punya tanggung jawab dengan porsinya berbeda-beda. Ini yang dimaksud dengan keyakinan yang universal. Jadi tidak baku harus di sekolah saja, tapi bisa di lingkungan sekitar kita. Konsep inti dari budaya positif ini, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan pendirian institusi. Ini nanti saya dengan rekan saya, Bapak Ibu, akan membagi materi-materi. Yang pertama untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan pada teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran yang memang diporsikan untuk kebutuhan anak. Seperti apa sih kebutuhan anak itu? Kebutuhan yang berbeda-beda. Nanti ada materi mengenai kebutuhan dasar manusia, di mana ada profil pelajar Pancasila yang sering sekali kita dengar di Bapak Ibu ketika membuat modul ajar, membuat apapun yang saat ini merdeka, kurikulum merdeka pasti akan ada selalu yang namanya profil pelajar Pancasila, dan ini sudah tidak asing untuk kita sebagai guru. Nah ini Bapak Ibu, terkadang ada sebuah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya Bapak Ibu, yang pertama ada sebuah ilusi guru mengontrol murid. Jadi ada terkadang, kita itu sebagai guru harus bisa mengontrol murid-muridnya. Jadi murid itu harus A, B, C, D harus sesuai kita. Sebenarnya ini adalah sebuah ilusi ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengontrol siswa. Makanya kita sering menemukan ketika kita terlalu mengontrol siswa, malah anaknya yang malah bisa diatur ya. Kita terlalu mengatur anak, tapi anaknya malah tidak bisa diatur begitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini juga penguatan yang positif juga tidak semua siswa bisa efektif bermanfaat gitu. Pasti akan ada beberapa anak yang gak bisa kita masukin seperti itu. Kemudian ada ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah ini juga sebuah ilusi. Jadi ketika kita membuat anak merasa bersalah, tidak semua anak itu sebenarnya akan menjadi merasa bersalah. Malah ada yang apa sih ini Bapak Ibu ini gitu kok begini ngomongnya, atau nggak juga, saya mah tidak merasa hal seperti ini, ada yang seperti itu. Tapi mungkin mudah-mudahan di sekolah kita tidak ada ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jangankan orang dewasa, kalau saya tanya Bapak Ibu, mau nggak Bapak Ibu dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan? Jangan pastinya ya. Sepertinya tidak hanya orang dewasa, tapi tidak hanya anak-anak, orang dewasa seperti kita pun kalau terlalu dipaksa itu kan ditekan itu tidak enak. Terlalu dibuat dengan peraturan yang mengekang juga itu sangat-sangat tidak. Kalaupun kita melakukannya tapi tidak dengan hati yang enak, itu tidak hati yang enjoy, tapi semuanya itu karena keterpaksaan. Dan sebuah keterpaksaan itu akan menghasilkan sesuatu hal yang terpaksa juga. Malah menurut saya kalau terlalu dipaksa itu jadinya nggak bagus gitu ya, nggak indah lah. Di sini kita akan sedikit mengubah paradigma stimulasi respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu, yang pertama ada realitas atau kebutuhan kita sama. Kan kalau kita lihat kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda ya. Ada yang butuhnya diperhatikan, ada kebutuhan yang ingin dibebaskan. Pastinya kalau kita melihat dari satu kelas yang kita ajar saja, kebutuhan mereka itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang
melihat hal yang sama. Ini juga setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dari kontrolnya. Kita memiliki pandangan, kita sebagai pendidik pun memiliki pandangan, oh anak ini seperti ini, pandangan guru A dengan guru B mungkin akan berbeda juga. Nah, termasuk si anaknya juga memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini yang sering sekali kita tidak bisa membuat orang lain itu menilainya sama seperti apa yang kita bayangkan. Kita nggak bisa melihat orang-orang tuh nilainya tuh sama baik ke kita, nggak bisa. Itu pun sama, kita nggak bisa melihat mencoba mengubah anak-anak peserta didik untuk berpandangan sama dengan kita. Mungkin ada yang suka dengan pelajaran saya, ada yang tidak, ada yang suka dengan sayangnya, ada yang tidak. Itu makanya kita berusaha untuk selalu memahami pandangan orang lain. Jadi kalau dia suka ataupun tidak, kita harus bisa memahaminya dulu. Kemudian ada lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk, semua perilaku memiliki tujuan. Sebenarnya terkadang seseorang itu melakukan sesuatu hal ada tujuannya, walaupun tujuannya misalkan kurang tepat, misalkan tujuannya itu tidak sesuai, seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Bapak Ibu, hanya kita sendiri atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Betul tidak Bapak Ibu? Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri ini. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, apalagi kalau ini ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Si A harus begini, si B harus seperti ini, tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, dari ngobrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada model berpikir menang atau kalah, tapi kita harus selalu berpikir model berpikir menang dan menang. Berpikir positif itu penting. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak bahwa target kita adalah bisa, target kita menang. Tidak ada namanya menang atau kalah, tapi yang menang aja. Kalaupun nanti kalah ya udah, berarti setidaknya tidak ada dalam pikiran kita semua. Setidaknya itu bukan pikiran kita, tapi itu adalah takdir kita ketika kita kalah, begitu. Ini ada kata disiplin positif tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau saya tanya mengenai disiplin, apa sih yang ada di pikiran kita semua? Disiplin itu apa sih Bapak Ibu? Ketika mendengar kata disiplin, yang berlaku sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya contoh datang sekolah tepat waktu. Kalau waktu kita dulu mungkin datang ke kelas sesuai waktunya dan selesai juga sesuai waktunya. Lalu dan hal-hal seperti itu yang sesuai dengan aturan itu dikerjakan tanpa keluar dari aturan yang benar. terima kasih Bu Dirani. Ya, jadi ada kata disiplin. Ada lagi, ada yang mau berpendapat disiplin? Apa sih disiplin? Itu sebenarnya sering sekali ya kita mendengar kata-kata disiplin dari zaman saya SD pun saya sering mendengar, oh disiplin harus disiplin nih, gitu. Sebagai anak, sebagai seorang pekerja ada disiplin. Ya, ada disiplin. Sebenarnya disiplin itu ternyata artinya adalah belajar. Ya, disiplin itu artinya belajar, disiplin diri, gitu kan, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini tadi seperti yang Wiran ceritakan. Ada yang namanya kita belajar. Disiplin tidak disiplin untuk tepat waktu berarti kita belajar untuk selalu datang tepat waktu. Bagaimana caranya? Kita sendiri yang punya kontrolnya, ya gimana ya caranya? Bagaimana anak bisa disiplin dalam berpakaian? Berarti mereka itu sebenarnya sedang belajar untuk rapi, belajar untuk selalu taat pada peraturan begitu. Disiplin positif, kita di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan
dibuat untuk menumbuhkan kesadaran kita. Jadi kita harus sadar memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu di sini ternyata nih disiplin positif itu kita tidak boleh ada yang namanya hukuman, tidak boleh ada yang namanya ancaman, apalagi yang ancaman, dan tidak boleh ada yang namanya imbalan atau reward tadi. Boleh nggak sih tadi kan kasih hadiah gitu. Nah ini ternyata kalau kita mau mendisiplinkan seseorang, mau mendisiplinkan peserta didik, kita tidak boleh yang namanya mengancam. Kalau mengancam ya ini udah jelas. Kalau hukuman, kenapa kok nggak boleh ya pakai hukuman? Sedangkan hukuman itu sebenarnya bisa membuat mereka jerah harusnya. Tapi ternyata hukuman ini kalau kita ingin menghasilkan anak-anak yang disiplin positif, maka kita hindari yang namanya hukuman. Kita hindari yang namanya ancaman, kita juga hindari yang namanya reward. Kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal tadi. Kemudian mereka memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi biar anak-anak ini sadar diri bahwa mereka itu melakukan disiplin ini karena memang kesadaran dirinya, bukan karena takut ancaman, bukan karena takut hukuman, ataupun bukan karena diiming-imingi imbalan. Jadi mereka tuh pure dari dalam hatinya sendiri. Nah ini ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama. Nilai kebajikan ini universal, berarti sudah tidak baku hanya di sekolah saja. Ada program belajar Pancasila, ada Bobri Manis, program PDP dan keterampilan hidup lifestyle. Ini contoh-contoh dari nilai kebajikan Bapak Ibu. Ada toleransi, ya, ada yang namanya tanggung jawab, empati, antusias. Sebenarnya ini adalah nilai-nilai yang saya yakin kita sebagai seorang pendidik harus bisa memotivasi peserta didik kita ini untuk bisa melakukan disiplin positif. Jangan sampai yang pertama mereka ini melakukan sesuatu itu karena takut dengan ancaman atau takut dengan hukuman. Kemudian yang kedua juga kita tidak boleh anak-anak ini melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan perhatian atau mendapatkan sebuah reward hadiah. Tapi sebagai seorang pendidik kita harus bisa memotivasi peserta didik ini untuk bisa melakukan sebuah disiplin positif ini karena ada pada diri mereka masing-masing. Jadi harus karena dalam hatinya. Oke, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama nih Bapak Ibu, catat 100 kali. Kira-kira yang pertama jawabannya apa nih Bapak Ibu? Hukuman. Oke, kalau yang kedua lari mengelilingi lapangan basket 2 kali hukuman. Yang ketiga murid disuruh punya hukuman. Ya, karena sudah ada aturannya membuat kesalahan. Oh gitu, oke. Mengganti kertas tugas rumah yang telah dicoret-coret. Kenapa tuh konsekuensi? Bertanggung jawab. Oke, lagi nih, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenal sepatu seharian di sekolah. Nah, ya karena sudah menyakiti. Ya karena tidak pakai sepatu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau yang kedua terakhir nih balik pada yang lapangan. Oh itu konsekuensi karena dicoret. Oke, konsekuensi. Bapak Ibu yang pinter. Konsekuensi katanya karena pelajarannya lagi PJOK ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi lari itu karena dia terlambat hadir ke sekolah. Mungkin lagi pelajaran matematika. Masa matematika yang sudah lari ya Pak ya. Coba kita lihat jawabannya dari benar nggak ya jawaban kita semua? Oke. Yeay. Benar-benar. Keren loh.
terjadi. Tapi yang namanya konsekuensi ini sesuatu yang terjadi, tidak menyakitkan dari kalau konsekuensinya. Kalau hukuman tadi dia nggak pakai sepatu di sekolahnya, dia kan sakit kakinya. Nanti gimana kalau kakinya nyampe ke rumah luka-luka kayak gitu ya. Kemudian kalau hukuman ini membuat anak sakit, ada yang sakit dengan fisiknya atau ada yang sakit dengan batinnya karena terlalu dikecam, diancam gitu. Nanti dia nggak sakit hati dan dirinya. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek gitu. Tadi disuruh ngelapin apa namanya meja, sakit sih gitu, aduh malu gitu. Tapi kan jangka waktunya pendek, nanti besok dia tidak akan sakit hati lagi. Anak membenci kedisiplinan, dan kalau konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman ini terlalu paksaan, tapi konsekuensinya adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan konsep diri yang buruk kalau hukuman, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Di hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, karena kan takut itu jadi disembunyiin deh masalahnya. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Saya mencoret-coret buku teman saya, dari konsekuensinya saya harus mengganti kertasnya, atau mungkin saya menghapus kalau ini pakai pensil. Di hukuman ini marah, rasa bersalah dipertaruhkan dan rasa tidak dihargai. Jadi karena dihukum, jadi nantinya marah gitu atau merasa nggak dihargai. Dan konsekuensi ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara waktu saja. Jadi tidak seperti hukuman yang Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini tadi jadi motivasinya, kita harus selalu motivasinya dari diri. Karena saya melakukan sesuatu itu karena saya ikhlas, karena saya rindu, karena saya tahu manfaatnya untuk saya tahu kebaikannya untuk saya, bukan karena ingin dinilai atau dihargai dari orang lain, ataupun ingin dapat hadiah dari orang lain, atau bahkan bukan karena menghindari sebuah hukuman atau ancaman dari seseorang. Bapak Ibu, cukup sekian yang saya sampaikan saat ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Ibu Fajri Dawuda. Kepada Ibu Fajri. Bapak Ibu, apa masih semangat Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Maya. Terima kasih telah menghadiri diskusi kami untuk mengenai budaya positif yang diterapkan di sekolah. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah hadir di acara diskusi kami. Dan sekarang untuk selanjutnya, tadi kan sama Bu Maya itu sudah dipaparkan mengenai motivasi perilaku manusia. Kemudian apakah beberapa aturan di sekolah ini ternyata itu hukuman atau sebuah konsekuensi. Jadi kita sebagai seorang pendidik memang dari sekarang harus sudah mulai belajar, kita harus belajar untuk membedakan mana sih yang kita berikan ke anak itu lebih baik hukuman atau konsekuensi, manakah yang lebih aman untuk anak diterapkan ke depannya. Karena kan hal-hal seperti itu bisa saja berdampak tidak hanya hari ini tapi untuk di masa depan dia. Takutnya ada traumatis tersendiri ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia apa sih? Sebagai kita sebagai seorang manusia, kebutuhan dasarnya apa? Pakaian, apa? Pakaian. Kemudian apa lagi? Yang bertahan hidup. Kata Pak Iksan, apa lagi? Apa lagi? Oke. Kasih sayang. Sandal, pangan, papan. Sandal, pangan, papan. Oke. Jadi pengertian apa sih kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan segala sesuatu yang kita
masing-masing agar terpenuhi dengan baik. Misalnya secara nyata kita bekerja berarti kan ingin memenuhi sesuatu yang memang kita butuhkan gitu ya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu melihat anak-anak pun kan mereka kalau akan berbuat sesuatu mungkin saja mereka itu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke? Nah, Bapak Ibu, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kemudian rasa kasih sayang, kemudian perasaan terima. Tadi benar ya beberapa dari Bapak Ibu menyebutkan. Kemudian ada kesenangan, ada kebebasan, dan ada penguasaan. Nah, bertahan hidup itu apa sih hal yang bisa dipenuhi untuk bertahan hidup? Itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini semua untuk bertahan hidupnya. Kemudian apa sih yang dibutuhkan untuk mencapai kasih sayang dan rasa diterima? Ada dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Biasanya kalau misalnya kita berkumpul nih, kemudian kita tidak diajak, itu ada perasaan tidak diterima karena memang itu ternyata merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia sebagai rasa diterima. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, kemudian tertawa, ini merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia berupa kesenangan. Kemudian ada lagi kebebasan nih, bebas memilih apa yang kita inginkan, mandiri, memilih cara hidup yang kita inginkan. Itu ternyata salah satu dasar kebutuhan dari manusia. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap lagi-lagi. Kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi semua ini adalah ternyata kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa yang berhubungan dengan kita sebagai seorang pendidik ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mendengar bahwa ternyata ketika kita mengajar itu menerapkan tertera 5 posisi ini. Pernah mendengar atau baru melihat Bapak Ibu? Baru melihat. Ternyata dalam pelaksanaan kita mengajar, berinteraksi dengan anak-anak di sekolah, ini kita ternyata menerapkan 5 posisi kontrol guru ini. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Mohon maaf tadi gangguannya. Ya, boleh. Jadi ya contohnya kita akan melihat bagaimana contoh 5 posisi kontrol guru ketika kita berinteraksi dengan peserta didik. Oke, kita mulai dari tipe penghukum. Jadi Bapak Ibu sekali lagi sama-sama kita merefleksi diri. Takut-takut kita tipe yang mana nih gitu? Menghukumkah, pembuat rasa bersamakah, atau teman dan seterusnya. Oke, untuk penghukum ciri-cirinya adalah menghakim, menunjuk-nunjuk, kemudian berkaca, nih ya, gitu ya. Kemudian ada omongan fisik atau verbal. Nah, dampaknya ternyata kalau kita menjadi guru tipe penghukum adalah anak menjadi pendendam, gitu ya. Kemudian anak tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Jadi ternyata misalnya kalau ada anak yang tidak suka di pembelajaran kita, sebenarnya mungkin banyak hal yang menjadi faktornya. Salah satunya mungkin kita adalah ternyata sebagai guru tipe penghukum. Jadi anak tuh tidak betah berada di pelajaran kita atau di kelas kita. Kemudian guru pembuat merasa bersalah. Jadi dia tuh cara ngomongnya lembut tapi menyalahkan muridnya. Jadi kesalahan semua ada di muridnya. Padahal kan mungkin dalam sebuah proses itu yang salah tuh gak hanya satu pihak aja, tapi kedua belah pihak. Bisa jadi gurunya dan siswanya dua-duanya salah sebenarnya. Tapi guru tipe pembuat merasa bersalah ini membuat muridnya jadi gak enak gitu
ekspresinya siswa-siswa gitu. Ada nggak di sini yang merasa sebagai teman dengan misalnya Miss Uci, kalau misalnya Miss Uci lewat tuh murid-murid nyapanya kayak gimana tuh? Dari jauh Tapi kalau jadi saya unik nggak? Oke, boleh. Tapi kalau saya lagi pakai baju pramuka, mereka sombong. Kenapa? Biasanya kan dari jauh. Ini saya udah deket, tumben mereka nanya Pak. Pas mereka nengok, Miss, kirain siswa. Terlihat sangat muda gitu. Bahkan baju pramuka ya. Jadi kebetulan bahkan kalau pakai pramuka bukan hanya filmnya tapi looknya juga kayak temen gitu ya. Baik, terima kasih Miss Uci. Ciri-ciri guru yang bisa sebagai teman gitu lah ya. Ciri-cirinya ya Bapak Ibu ada nggak dalam Bapak Ibu? Satu, guru bersikap ramah gitu ya. Kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Nah, dampaknya murid atau siswa tersebut bergantung pada satu orang aja. Jadi kita nih kayak kasus gitu ya, misalkan jalan berdua, mengira sama Miss Uci, dan kita yang lebih sama Miss Uci, begitu ya. Ciri-ciri, jadi murid itu tergantung pada satu orang aja. Kedua, membuat siswa tidak mandiri karena ya kayak ngekor aja satu guru tertentu gitu, tapi tidak bersosialisasi dengan guru yang lain atau berkomunikasi dengan guru yang lain. Oke? Nah, pemantau ciri-cirinya nada bicara dan ekspresinya datar. Kemudian memberi siswanya dipantau tapi dengan diberikan sanksi. Jadi dipantau, diawasi dan memberikan sanksi-sanksi tertentu. Nah, ini dampaknya dia memberikan hadiah dan hukuman tapi nggak kasih nilai. Cukup kasih nilai, cukup menjadi hadiah dan hukuman, itu selesai. Tidak berdampak pada nilai si siswa atau murid tersebut. Kemudian anak-anak tuh dilepas aja sepenuhnya mandiri. Jadi kita lepas tanggung jawab. Kemudian yang terakhir manajer. Nah, sebenarnya dari mulai guru sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau, dan ini yang sebenarnya yang harus dicapai yaitu guru sebagai seorang manajer. Nah, ciri-cirinya suaranya netral, identitasnya atau personalitinya positif. Kemudian jika misalnya membantu anak itu dari mulai mengetahui masalah sampai mendapatkan pemecahan masalahnya. Nah, dampaknya ini murid bisa menjadi lebih mandiri, lebih pede karena memang mungkin dia mendapatkan hal yang adil ya. Dia difasilitasi sampai dia dapat penyelesaian masalah. Kemudian dapat mandiri memecahkan masalah sendiri, mencari solusi. Kalau Bapak Ibu ingat tadi di bagian rumahnya ada yang namanya kalau misalnya anak berbuat kesalahan, solusinya apakah dari guru saja gitu ya. Kalau kita memposisikan dia sebagai manajer, solusi itu sebenarnya bisa datang dari anaknya yang misalkan dia mempunyai kesalahan, oh iya saya harus melakukan apa nih untuk menyelesaikan masalah saya, jadi untuk mempertanggungjawabkan masalah saya. Jadi sebenarnya posisi manajer lah yang paling ideal untuk kita para pendidik. Nah, ini dihadirkan satu contoh, misalnya kondisi lagi ulangan ketika murid mencontek. Nah, guru si penghukum ini reaksinya ketika murid mencontek adalah nilai kamu jadinya 0 di pelajaran ibu, langsung judgment, langsung menghukum, tidak ada ABC kenapa nilainya 0, langsung bilang anaknya nilai kamu jadi 0 di pelajaran saya, jelek gitu ya. Itu guru penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah yang kayak gini, sudah berkali-kali nih ibu tuh kasih tahu kamu, tapi kamu tuh kayak nggak ngerti-ngerti, ibu tuh kesel gitu, kecewa. Nah, ini tipe guru membuat merasa bersalah. Ini identifikasi, saya kasih orang-orang ya, kita bagian yang mana. Oke. Kemudian sebagai teman nih, ayo dong gitu ya, ikuti aturannya nih, tolong ibu gitu ya. Gak apa-apa gitu kan, jangan
Tidak ada jarak antara guru dan muridnya. Nah, kalau sebagai pemantau, seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah ini, temui saya di ruang BK. Gitu. Tidak antara hukuman, kemudian diur, gitu. Hukuman diur, tapi tidak ada penyelesaian, itu pemantau biasanya. Yang terakhir, manajer. Nah, kalau manajer itu tersusun, kita itu tanya ke anak, gitu ya. Kamu tahu nggak masalah kamu itu apa? Dipanggil dulu ke tempat yang memang tidak membuat dia dipermalukan di depan teman-temannya. Kita panggil, kemudian ditanya dulu, kamu tahu nggak kamu apa? Kesalahan kamu apa? Ditanya dulu, itu tipikal manajer. Setelah tahu, nanti ditanya nih, bisa penyelesaian yang datang dari anak. Kira-kira kalau kamu mencontek, gitu ya, bagaimana cara kamu untuk bisa mengatasi ini? Misalnya dengan cara apa kamu biar tidak mencontek lagi? Dengan cara apa kamu bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kamu? Nanti kan mungkin timbul banyak ide-ide dari anak untuk menyelesaikan masalahnya. Misalnya aja, oke bu, misalkan saya bisa mengulangi kok, ulang lagi gitu ya. Atau misalnya saya bisa belajar lebih giat lagi sehingga pede dan tidak mencontek. Nah, kira-kira dari 5 ini, Bapak Ibu, kalau jujur-jujuran harus sampai tipikal yang mana? Pemantau. Terus apa lagi? Yang apa ini? Tipikal yang mana nih? Tenang. Terus ini gimana ya orang-orangnya? Kira-kira masuk yang mana? Di antara 5 posisi kontrol guru, Pak Iksan ini kira-kira berapa ya? Oh, di antara 5 posisi kontrol, yang mana yang Pak Iksan. jujur ya, kalau saya di antara 5 posisi kontrol guru, saya pernah melakukan kontrol guru sebagai teman dan pemantau dua. Teman dan sebagai pemantau. Ya. Yang lain apakah mungkin masih ada di antara Bapak Ibu guru yang menjadi penghukum di sini? Kalau dengan sendiri sih semua sudah pernah saya lakukan. Dia pernah, pernah, kita Merasa bersalah. Ya, jadi sebenarnya kita semua kalau secara jujur mungkin pernah melakukannya ya, mulai dari guru tipikal penghukum, kemudian guru pembuat merasa bersalah, tipikal manajer, tipikal ya. Jadi semua kita pernah melakukannya gitu ya, oke? Nah, kita coba mengidentifikasi ya. Kalau misalnya saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira ini posisi kontrol guru yang mana, Bapak Ibu? Pemantau nggak sih? Saya kecewa sekali dengan pemantau. Pemantau. Hah? Membuat satu salah. Iya, ada 5. Mantap. Oke, coba lagi di apa sih next. Nih, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mana nih? Hukum. Next. Ayo lakukan demi keadilan. Jadi Bapak Ibu di sini rekan-rekan di SMA Negeri 1 Cibinong luar biasa ya, sudah bisa membedakan mana nih kalau saya melakukan A berarti saya guru tipe penghukum, kalau
kita kalau misalnya bertemu masalah yang berkaitan dengan para peserta didik kita tuh nggak langsung menjadi penghukum ya, kita nggak misalnya hanya menjadi pemantau, kasih hukuman dan hadiah lalu nggak ada tindak lanjut gitu, tapi kita menjadi tipikal manajer yang dari awal kita paham mereka kenapa melakukan hal tersebut atau masalah tersebut, kemudian kita bimbing sampai menemukan solusinya bersama. Oke? Nah sekarang Bapak Ibu kita akan masuk ke materi keyakinan kelas. Nih biasanya keyakinan kelas itu apa ya? Yang mau kita lakukan setiap mulai tahun ajaran baru di kelas perwalian kita atau di mata pelajaran kita, keyakinan kelas itu apa ya? Yang banyak poinnya itu aturan ya, tata tertib yang biasanya kita kenal itu namanya peraturan kelas, tapi sekarang itu namanya jangan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Nah ada pertanyaan di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan yang seperti biasanya ada peraturan kelas? Nah, bedanya apa? Kira-kira apa bedanya Bapak Ibu? Kenapa kelas diubah dari peraturan ke keyakinan kelas? Adakah yang mau berpendapat? Mengapa harus dirubah keyakinan kelas atau peraturan kelas? Kalau dari segi kata ya, kenapa harus keyakinan? Karena kalau misalnya peraturan kan biasanya anak atau siswa merasa terpaksa, tapi kalau memang keyakinan itu datangnya dari siswanya sendiri. Jadi siswa membuat sendiri pilihan. Kita ini belajar mau seperti apa nih untuk dalam satu misalnya saya guru mata pelajaran. Kira-kira kita dalam satu semester mau apa nih? Apa yang mau kita lakukan? Apa aja? Tapi kita disepakati bersama dan itu datangnya bukan dari kita, tapi dari siswanya sendiri. Oke, terima kasih Bu Dira. Biasanya secara jujur ada nggak misalnya Bapak Ibu di sini ketika kita masuk ke kelas atau perwalian kita langsung menunjukkan ini loh peraturan di kelas saya, peraturan di misalnya mata pelajaran sejarah gitu kan, ini loh gitu. Nah itu namanya peraturan kelas, datangnya hanya dari satu pihak aja dari kita, sedangkan siswa atau murid tidak diberikan kesempatan untuk memberikan ide bagaimana cara mereka nyaman di pembelajaran kita kan. Keyakinan kelas itu sebenarnya kenapa penting? Karena siswa itu diyakini memiliki aturan-aturan tersebut karena memang idenya datang dari mereka juga, tidak hanya dari pihak gurunya saja. Ya, misalnya saja kita bisa mulai dengan kalimat-kalimat apa yang kamu inginkan nih di pembelajaran ibu biar kalian nyaman, tuliskan dan sebagainya. Ya, boleh? Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini memang bersifatnya abstrak ya. Kemudian berupa pernyataan yang universal atau maksudnya ini kebajikan yang sebenarnya bisa didapatkan di dalam atau di luar kelas. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Biasanya kalau kelas kan banyak kata-kata tidak boleh, gitu kan? Membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuat kelas berantakan, tidak boleh berisik, tidak boleh itu atau dilarang. Jangan, itu adalah kalimat atau kata-kata negatif. Sedangkan keyakinan ini buat dengan kata-kata yang lebih nyaman. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan menjadi apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh berisik menjadi apa kira-kira Bapak Ibu? Harap tenang. Kemudian tidak boleh malas. Apa digantinya kira-kira? Selalu semangat, rajin belajar. Itu Bapak Ibu ya, mungkin nanti next kalau kita membuat keyakinan kelas, ubahlah kata-kata yang negatif
keyakinan kelas. Jadi semua punya hak untuk menyampaikan ide-idenya untuk membuat mereka nyaman dan disiplin ketika menerima pembelajaran. Oke, ini mungkin yang terakhir ya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Sekali lagi coba pernah dengarkan istilah segitiga restitusi? Udah lama saya Bapak Ibu ya? Belum. Oke. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tentu saja hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diciptakan oleh siswa itu sendiri ya. Segitiga restitusi ini bisa terdiri dari pertama, ketika anak ini menemui masalah, hal yang kita lakukan yang pertama adalah menstabilkan dulu identitas. Ya, sebenarnya ketika anak ini ada masalah, nggak apa-apa sebenarnya ya, masalah prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tuh kalau misalnya kayak anak kecil belajar berjalan kan, nggak langsung lari, dia jatuh dulu, bangkit lagi, jatuh dulu, bangkit lagi. Nah ini adalah sebuah proses membuat kesalahan itu nggak apa-apa kalau untuk pembelajaran. Kemudian gimana sih caranya ketika Bapak Ibu menangani anak yang bermasalah, ketika menerapkan segitiga restitusi ini dengan menstabilkan identitas? Pertama, sampaikan kata-kata misalnya berbuat salah itu wajar. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menyampaikan itu, berarti Bapak Ibu sudah menstabilkan identitas anak. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Next, Bapak Ibu tidak mau mencari yang salah siapa, tapi langsung mencari solusi dari permasalahan. Terakhir, kamu berhak merasa seperti itu. Jadi kalau kata-kata ini sudah disampaikan oleh Bapak Ibu ketika anak mempunyai permasalahan atau kesalahan, ini berarti Bapak Ibu sudah menstabilkan identitas dari anak-anak, gitu. Dan yang mana berbuat salah itu adalah hal yang wajar, gitu ya, dalam proses belajar. Boleh? Oke. Kedua, setelah menstabilkan identitas yang dilakukan, setelah melakukan ketika melakukan segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku itu sebenarnya tadi disampaikan oleh Bu Maya ya, setiap perilaku itu sebenarnya berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Walaupun misalnya caranya masih kurang tepat, tapi itu mereka sedang mencapai tujuan tertentu gitu. Padahal sebenarnya mungkin salahnya salah gitu. Nah, cara kita ketika anak melakukan kesalahan, kemudian kita validasi tindakan yang salah, ini bisa menggunakan kata-kata yang ini. Misalnya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, berarti ketika Bapak Ibu mengatakan ini, Bapak Ibu sedang menerapkan konsep segitiga restitusi dengan memvalidasi tindakan mereka yang salah. Gitu ya. Jadi padahal misalnya kamu bisa lebih buruk dari ini atau lebih baik, tetapi kamu patut bangga karena telah melakukan sesuatu yang penting buat kamu. Jadi ini memvalidasi tindakan yang salah. Atau kamu melakukannya karena misalnya hal tersebut penting untukmu. Nah ini berarti Bapak Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Intrinsik tadi apa Bapak Ibu? Motivasi dari mana intrinsik? Dari dalam ya. Jadi hal yang mungkin atau kesalahan yang mungkin dilakukan oleh anak-anak kita itu mungkin berasal dari memang keinginan dia gitu ya, secara personal atau pribadi. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara balikan ke keyakinan kelas kita. Misalnya ketika anak membuat kesalahan, tanya saja apa keyakinan kelas kita, gitu ya. Atau misalnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sama-sama di dalam kelas. Jadi bisa diterapkan ketika Bapak Ibu sedang menerapkan segitiga restitusi pada anak.
Apa Bapak Ibu kalau masih ingat? Boleh dibalikan lagi, Ibu. Oke, yang pertama adalah menstabilkan dulu identitas anak-anak, ya. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Coba ya, mungkin boleh di, nah ini kedengeran nggak ya Bapak Ibu? Mudah-mudahan sih kedengeran. Terdengar ya, jadi prosesnya itu memang kita harus melindungi. Jadi memang Bapak Ibu dari mulai tadi yang disampaikan oleh Ibu Maya, kemudian saya sampaikan sampai sedikit dari restitusi, memang dalam penerapan program politik positif ini hendaknya memang guru itu memiliki satu kepribadian profesional dan sosial yang baik gitu ya Bapak Ibu. Jadi kesemuanya budaya positif itu memang patut untuk diusahakan dan memang harus diusahakan gitu. Kalau kita memang ingin menciptakan suasana pembelajaran yang positif, suasana pembelajaran disiplin tapi disiplinnya positif, tidak disiplin yang memang menakut-nakuti anak, disiplin yang menimbulkan trauma gitu ya. Jadilah memang guru yang memberi inspirasi, bukan guru penghukum, apalagi misalnya guru pemantau yang membedakan reward dan hukuman tapi tanpa memberikan kejelasan seperti apa pada akhirnya. Kemudian di sini ada kata-kata guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dan ini pokoknya memang tingkat tertinggi yang harus kita capai adalah manajer. Meskipun sebenarnya banyak tantangannya kalau kita menjadi seorang manajer itu. Kadang kan di kenyataannya ada yang melibatkan emosi atau melibatkan hukum yang sudah di luar kontrol sekolah, misalkan berkaitan dengan kepolisian dan lain-lain gitu kan. Jadinya memang kita dituntut menjadi seorang AMO tapi tidak mudah karena banyak faktor-faktor lain yang memang berjalan di sana gitu. Terutama misalnya kalau berkaitan dengan hukum kan mungkin akan susah gitu menjalankan saja tidak resusi dengan baik-baik, tidak begitu tidak hukum yang berjalan gitu, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu saya mungkin mohon maaf ya kalau misalnya banyak kesalahan dari kami karena masalah teknis ya Bapak Ibu, sudah banyak kendala dari tadi. Jadi
mudah-mudahan yang kami sampaikan hari ini meskipun banyak gangguan teknisnya gitu, mudah-mudahan ini bisa menjadi refleksi untuk kita semua, menjadi manfaat untuk sekolah kita tercinta SMA Negeri 1 Cigombong. Kemudian kita mulai bisa merubah kecil-kecil dari diri kita hal-hal yang kurang baik menjadi seorang pendidik, menjadi hal-hal yang lebih luar biasa dan bersifat positif. Silakan Bu Maya, sebelum ditutup mungkin akan ada yang ingin disampaikan oleh Bu Maya. Hanya sedikit terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan ke sekolah kita tercinta ke SMA Negeri 1 Cigombong. Jadi itu saja. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kita di sini semua itu bekerja sama, berkolaborasi untuk menjadikan murid-murid kita menjadi insan yang bahagia, yang mandiri, bukan bersaing ya Bapak Ibu. Misalkan saya ini guru yang lebih hebat dari yang lain, tidak, tapi kita saling memberikan sinergi positif satu sama lain, saling merefleksi positif satu sama lain. Sekian dari saya dan Bu Maya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam masuk. Ray. Ray tahu kenapa ibu panggil? Sebenarnya ibu tahu tadi Ray waktu ujian mencontek. Sebenarnya kan ibu tuh tahu kalau Ray itu bisa mengerjakan soal-soal tadi. Iya Bu, maaf Bu, Ray kurang nyontek karena Ray takut Ray jelek, soalnya kemarin Ray tidak belajar. Terus kalau Ray nggak belajar, emang boleh Ray mencontek? Tidak Bu, itu perbuatan yang salah. Ya. Nah, kamu tahu kan itu perbuatan yang salah. Ibu ngerti sebenarnya Ray khawatir Ray jelek. Tapi kan mencontek itu artinya tidak jujur dan itu perbuatan yang tidak baik. Iya Bu, saya salah. Saya berjanji tidak akan mencontek lagi. Oke, coba Ray ingat kalau di antara semua keyakinan kelas, apa saja keyakinan kelas itu yang Ray ingat? Keyakinan kelas kita salah satunya adalah mengerjakan tugas dan ujian dengan jujur. Tepat sekali, berarti kan mencontek itu adalah salah satu tindakan yang tidak jujur dan itu sudah melanggar ya kan, keyakinan kelas kita. Nah, sekarang gimana caranya Ray untuk memperbaiki semuanya dan untuk memperlihatkan kalau Ray itu bisa berlaku jujur? Gimana caranya? Saya siap untuk mengulang ujian Ibu dan saya berjanji akan belajar lebih giat lagi untuk ujian saya selanjutnya. Nah, itu yang bagus ya, Ibu apresiasi diri kamu. Nah, berarti nanti Ibu akan mempersiapkan ya untuk ujian kamu mengulang nanti. Dan sekarang boleh Ray kembali ke kelasnya. Ibu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat walafiat. Anak-anak, hari ini Ibu akan mulai memperkenalkan yang namanya keyakinan kelas. Kalian tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Tapi kan kita kalian mungkin punya pengalaman lah waktu SMP gitu ya. Ada yang namanya peraturan kelas. Jadi sebenarnya ini kayak next level dari peraturan kelas, gitu. Jadi peraturan kelas dan keyakinan kelas ini adalah dari mungkin harapan yang sama. Cuman kalau peraturan kelas itu tiba-tiba mungkin kalian pernah mengalami tidak? Tiba-tiba gurunya atau siapapun atau orang tua kalian di rumah break aja kasih peraturan. 1, tidak boleh A. 2, tidak boleh B. 3, tidak boleh C. Itu namanya peraturan. Terus kenapa sekarang misalnya harus diganti dengan keyakinan kelas? Kenapa? Ada yang tahu? Kan keyakinan kelas itu kan next level dari peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini yang akan kita bangun sama-sama hari ini, ya. Ada saling kesepakatan
pembelajaran masing-masing yang nantinya membuat kalian akan sama-sama nyaman dan kemudian kalian bisa menampilkan disiplin belajar dari dalam diri sendiri. Karena keyakinan kelas itu kan kita yang bikinnya nih bareng-bareng ya. Kalian pengennya apa sih gitu kan, anak-anak ibu pengennya apa agar misalnya di kelas kita semua di pembelajaran ibu nyaman nih belajarnya biar nggak males-malesan. Pengennya apa? Jadi kan dari kalian ada keinginan semuanya, dari gurunya pun dari ibu ada keinginan. Jadi itu namanya keyakinan kelas. Kalian merasa memiliki kesepakatan tersebut ya, kalian merasa memiliki poin-poin tersebut sehingga kalian menjalankannya pun tanpa paksaan gitu ya. Nah sekarang ibu akan kasih dulu gambaran ya. Kalau kalian itu pengennya misalnya kalau belajar pengen keadaan kelas yang seperti apa sih gitu ya. Coba kalian mulai membayangkan. Atau kalian pengennya di kelas itu ada apa sih? Atau saya pengennya diri saya sama teman saya kayak gimana? Atau teman saya pas saya tuh kayak gimana sih ketika belajar? Ya, hal-hal seperti itu. Kemudian nanti kita coba menghilangkan kata-kata tidak boleh atau tidak ya, atau jangan. Rubah menjadi kalimat-kalimat positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Rubah menjadi apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Gitu ya. Jadi kita hilangkan kalimat-kalimat yang menggunakan kata tidak dan jangan. Ya. Oke, ibu sekarang akan bagikan sticky note sama kalian. Tolong diisi sticky note ini dengan harapan kalian. Yang bikin kalian nyaman apa sih di kelas? Ya, yang bikin kalian belajarnya nyaman apa sih? Yang aku pengen teman aku lakuin ke aku selama belajar, biar sama-sama enak belajarnya apa? Ya, ibu kan bagikan satu persatu ya. Isi aja. Nanti kita kelompokkan. Yang sudah nanti tolong tempelkan di sebelah sini ya. Iya, Bu. Oke, sekretaris kelas bantu ibu menuliskan hal-hal yang sama ya di depan nanti. Dulu ya. Yang sudah, tolong ditempelkan di depan ya. Kira-kira apa ya? Keyakinan kelas kita, apa yang kalian pengen? Boleh misalnya satu kata atau dua kata. Boleh. Yang bikin kalian nyaman atau yang bikin belajar tertib, maka ditulis. Oke. Nanti kalau sudah, tolong di sini ya, di simpan. Keyakinan. Oke. Yang sudah di sini ya, ditempelkan.
ya. Oke, nih sama nih fasilitas berarti ya. Kita dulu ya. Kelas yang rukun dan tentram. Keadaan kelas bersih, teman-teman bisa diajak kerjasama dengan baik. Ya. Tidak lupa berdoa sebelum belajar. Itu namanya ingat sama Allah pertama. Itu basic yang harus dilakukan ya. Di kelas wangi ada AC teman baik. Oke, jadi antara ya. Saya pengen kelas yang bersih. Harapan saya itu dapat kelas yang tidak getah sama aja sebenarnya ya. Teman yang bikin nyaman. Suasana kelas yang bersih dan tenang. Oke, pengen ada AC lagi. Damai katanya. Ya, lagi kebersihan. Udah kelihatan ya tingkat teratas apa ya? Oke. Tentram, suasana kelas jadi lebih bersih. Sama sih ya. Membaca doa nih. Membaca doa mana tadi? Oke. Adem dan redup. Maksudnya redup gimana ya? Maksudnya redup ya, redup. Oke. Kelas bersih. Oh, ya. Nomor 1 apa nih kira-kira? Kelas yang bersih, seru, nyaman, gak berisik. Itu kayak banyak kan curhat ya. Kelas yang nyaman, adem. Itu mah. Tapi itu semuanya sama ya. Kalau kalian suka marah-marah tuh. Suka marah-marah, terpacu gitu ya. Udah mah kelasnya panas, ruangan kotor, udah marah-marah. Kelas bersih. Nih, kelas tenang. Dapat teman yang seru. Oke. Tapi bersih. Kayak karena ada enggak. Kedua, apalagi? Ya itu tadi termasuk ke situ ya. Berdoa sebelum belajar. Fasilitas ya. Ketiga, fasilitas yang mendukung. Oke. Apalagi? Teman. Berarti teman yang apa yang pengenin? Teman yang kayak gimana? Yang baik. Berarti apa? Udah bikin kalimat. Teman yang seperti apa? Teman yang bisa diajak kerja sama. Oke. Kalau keyakinan kelas itu nggak usah panjang-panjang. Biar kalian itu ingat dasarnya apa yang mengikat kelas kita menjadi nyaman dan kompak. Apalagi mungkin ada yang kelewat. Sudah ya? Oke. Ada yang menambahkan? Mungkin cukup? Ya